Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketemu kembali Ramadan Mubarak. Selamat memasuki bulan Ramadan 2024. Dan kesempatan kali ini kita akan diskusi terkait dengan fikih sunnah, tema Siyam Ramadan, ya, puasa Ramadan. Baik, tema ini atau materi ini saya ambilkan dari karya Sayyid Sabiq yang fenomenal, yaitu fikih sunnah terkait dengan Al-Siyam. Tema Al-Siyam ada di halaman berapa ini? Baik, ini daftar isinya, kita lihat. Tema tentang ini ada di halaman, ini halamannya 291. Baik, barangkali kita akan kaji dulu, baca dulu bersama apa yang ditulis oleh Syekh Sayyid Sabiq terkait dengan Shaum Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Hukum berpuasa. Shaumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnah. Puasa bulan Ramadan wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wal ijma', begitu pula kesepakatan semua ulama sepakat bahwa puasa itu wajib. Fa'ammal kitabu faqaudullahi ta'ala. Berdasarkan Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu diwajibkan. Ada di rumahnya Aisyah sana, ya, bagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Waqala, Allah juga berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana Al-Qur'an diturunkan, hudal linnas, bagi petunjuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan terhadap hidayah, wal furqan, dan pembeda. Faman syahida minkum, barang siapa yang melihat bulan Ramadan atau bulannya, minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan atau mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaklah ia berpuasa. Siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Wa amma sunnah, adapun sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa puasa itu wajib, faqaulun Nabi SAW, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah, itu syahadat la ilaha illallah, dua syahadatain, ya, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Artinya dua kalimat syahadat, dua syahadatain itu menjadi salah satu fondasi dari Islam. Wa iqamas shalah, dan juga mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Wa shiyami Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah, yaitu Makkah Mukarramah. Ini adalah fondasi yang disebut dengan bulan Islam, fondasi Islam, ya, yang 5. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadis Talhah, begitu pula dengan hadis Talhah bin Abdi Ubaidillah, bahwa anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bertanya kepada Nabi SAW. Ini adalah dalil kedua dari hadis Rasulullah tentang kewajiban berpuasa. Faqala, laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, beritahu aku amma faradallahu alayya minas siyam. Beritahu aku apa yang Allah wajibkan terhadapku dalam hal puasa, tema tentang puasa. Kemudian beliau menjawab, Rasulullah menjawab, qala syahrul Ramadan, yaitu bulan puasa pada bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairahu, laki-laki itu bertanya kembali lagi, hal alayya ghairuhu, apakah ada puasa selain itu? Qala la, tidak ada lagi, hanya yang wajib itu hanya bulan Ramadan. Illa an tatawwa, kecuali kamu akan berpuasa sunnah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Begitu pula Abu Dawud, Nasai, itu mereka-mereka ini, imam-imam ini meriwayatkan hadis yang disebutkan oleh Talhah ibni Ubaidillah. Begitu pula dengan kesepakatan konvensi para semua umat, ajma'atil ummah ala wujub siyam Ramadan. Semua umat Islam itu tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Wa annahu ahadu arkani al-Islam, salah satu rukun Islam. Allati ulimat min ad-dini bid-darurah, yang diketahui secara darurat. Artinya secara sederhananya, gampangnya, bahwa semua orang itu tahu bahwa bulan puasa Ramadan itu adalah wajib. Wa anna munkirahu kafirun, orang yang mengingkari tentang kewajiban berpuasa Ramadan itu adalah masuk kategori bukan muslim, kafir, murtadun an Islam. Meskipun dia mengaku Islam, tapi dia dinyatakan murtad bila menolak bahwa mengatakan bahwa atau meyakini puasa Ramadan itu wajib. Wa kanat fardiyatuhu yaumal itsnin, diwajibkan pada hari Senin, al-lailataini qalata min Sya'ban, 2 hari atau pada hari kedua dari bulan Sya'ban, minas sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrah, itu setelah Rasulullah pindah ke Madinah. Fadlu syahri Ramadan, apa yang menjadi keutamaan bulan Ramadan? Wa fadlul ilmi fihi, wa fadlul amali fihi, dan keutamaan berbuat amalan atau beribadah pada bulan Ramadan. Pertama, yang merupakan atau dalil tentang keutamaan bulan Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lamma hadar Ramadan, saat Ramadan tiba, qad ja'akum syahrul mubarak, pada hari ini kalian sudah didatangi atau sudah ada datang syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di mana pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin, dan para setan diikat. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang kebaikan bulan Ramadan itu terhalang, faqad hurim, maka dia sudah terhalang dari segala bentuk untuk kebaikan. Hadis ini yang kita sebutkan tadi, dari sini qad ja'akum syahrul Ramadan sampai faqad hurim ini, itu diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Baihaqi, kemudian Ahmad, kemudian dan seterusnya ya, wal Baihaqi fi Sya'bi. Ini adalah nama-nama para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian yang kedua, wa an Arfajata qala kuntu inda Utbah ibni Farqad wa huwa yuhaddithu an Ramadan.
Arfah berkata bahwa beliau kuntu inda Utbah, saya suatu saat bersama Utbah bin Farqad, wa huwa yuhadditsu an Ramadan. Beliau saat itu berbicara, sedang berpidato, berceramah tentang bulan Ramadan. Qala fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin SAW. Lalu ada seorang sahabat Rasulullah SAW masuk yang bergabung. Falamma ra'ahu Utbah habahu. Saat Utbah, ini orang yang bercerita ini, melihat laki-laki itu merupakan sahabat Rasulullah SAW, habahu, beliau menjadi merasa takut, merasa rendah diri untuk berbicara, untuk ceramah di depan salah satu sahabat Rasulullah. Fasakata, karena itu dia tidak lagi berceramah. Qala fahaddatsa an Ramadan. Fahaddits an Ramadan. Maka karena itu Utbah meminta kepada sahabat itu untuk berbicara ceramah tentang Ramadan dan menggantikan beliau. Lalu sahabat itu berkata, "Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan." Rasulullah kalau bulan Ramadan beliau pernah mengatakan, atau tentang Ramadan beliau pernah mengatakan, "Tughlaqu abwabun nar." Di mana pintu-pintu surga itu ditutup. Wa tuftahu abwabul jannah. Kemudian pintu surga dibuka. Wa tusaffadu fihi asyayatin. Dan para setan itu diikat. Qala, beliau berkata, Utbah, wa yunadi fihi malakun. Ada malaikat yang memanggil-manggil, ya baghiyal khairi al-syir. Jadi pada bulan Ramadan ada malaikat yang selalu manggil, dia mengatakan, wahai orang-orang yang menuntut kebaikan, mencari kebaikan, bergembira. Kebaikan itu turun semua pada bulan Ramadan. Kemudian malaikat itu lanjut mengatakan, ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang selalu mencari keburukan, dosa, maka ingatlah. Hatta yang qadhi Ramadan, sampai itu akan malaikat yang berdoa yang mengatakan tadi itu akan terjadi sampai bulan Ramadan selesai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ahmad dan seterusnya. Sanadnya juga bagus, dinyatakan baik para perawinya. Kemudian yang ketiga, wa an Aisyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ketiga yang menyatakan kewajiban berpuasa Ramadan adalah hadis yang diriwayatkan oleh, atau tentang ini ya, fadilah keutamaan Ramadan yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu tertima waktu al-jum'ah ila al-jum'ah, dari satu Jumat ke Jumat lainnya, Ramadan ila Ramadan, bulan puasa ke bulan puasa lainnya, mukaffiratun bima bainahuma, itu menjadi penebus dosa antara dua yang disebutkan tadi, entah bulan puasa, entah Jumat, entah Ramadan dan seterusnya. Idza ijtanibal kabair, syaratnya adalah apabila dosa besar juga yang disebutkan dalam tentang balasan pedih yang akan diterima itu masuk kategori al-kabair. Definisi dari al-kabair adalah semua dosa yang ada ancamannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang keempat, an Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, wa arafa hududahu, tahu batasan-batasannya, wa tuhfadhu mimma kana yanbaghi an yatahaffadhu bihi, wa tahaffadha, ya,
kemudian menjaga apa yang harus memang dijaga, kufira ma qablahu, maka orang itu yang berpuasa seperti akan merasa akan diampuni segala apa yang telah dia lakukan berupa dosa. Rawahu Ahmad Al-Baihaqi bisanadin jayyid. Hadis ini disebut jalan keluarnya atau para perawinya disebut sebagai sanad jayyid, bagus sekali. Artinya ada cacat tapi tidak sampai kemudian menurunkan kredibilitas orang dan hadisnya. Itu tadi yang terkait dengan keterangan tentang bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Kemudian ada pula yang hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena keimanan dan mencari ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni segala dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang sedang. Itu tadi terkait dengan keutamaan bulan Ramadan. Demikian kesempatan kali ini, insya Allah akan kita temukan, akan kita sambung di kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.